Sejak Sudah? kapan Tuhanmu punya istri sampai kamu punya Sudah, anak Bapak kamu? nerocos Ayo. saja terus. Nerocos saja terus. Jawab dulu, jawab. Sejak Gak kapan usah Tuhanmu nerocos punya saja istri terus. sampai Saya mau kamu jawab, Bapak ngaku anak nerocos Tuhan? terus. Tin bahasa Arabnya aja. Ya udah nih Bapak baca nih. Bahasa apa itu? Loh, nah ini bahasa apa Pak? Katanya bahasa Arab. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Udah gitu kerjaan dipecat, ya kan, nggak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar cicilan, besok nggak tahu bulan depan mau makan apa. Baju cuman 1-2 yang melekat. Apakah ketika Allah menciptakan Anda dan saya, Allah menciptakan Anda dan saya untuk hidup dalam kemiskinan menurut Bapak? Sekarang ini kan kita lihat dunia nih. Kalau dulu saya sering berkata begini, kalau ada orang yang menginjili saya bilang, "Sof, Tuhan Yesus itu baik." Saya bilang, kalau Tuhan itu baik, kenapa dunia ini nggak adil sama saya? Ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Saya hidup, ya bukan kekurangan, saya masih bisa makan, masih bisa hidup. Sepatu cuma 1, tapi jebol. Sulit sekali kehidupan saya di masa kecil saya. Ya, kenapa saya hidup dalam kemiskinan? Kenapa nggak seperti orang lain tuh, anak-anak orang kaya tuh, betul? Bisa sekolah luar negeri. Kenapa ada sakit penyakit dalam keluarga saya? Ada yang kena kanker, ada yang kena diabetes. Kenapa orang sering jahat sama saya, ngebully saya? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa dia membiarkan ada kejahatan di dalam dunia, ada kemiskinan, ada sakit penyakit, dan ada kematian? Kira-kira agama bisa menjawab nggak pertanyaan-pertanyaan ini? Bisa nggak dijawab dengan agama? Justru karena itu Bu, belum temukan jawabannya, makanya saya coba naik untuk bertanya sama Bu Sophie. Lah itulah dulu makanya orang nggak mempan kalau ngejilin saya. Karena saya berkata loh, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia nggak adil? Kenapa hidup saya susah banget? Betul? Masa Tuhan menciptakan saya untuk kena sakit penyakit, kemudian mati, miskin pula? Gimana sih Pak? Saya nggak menemukan itu Pak. Agama nggak bisa menjawab itu. Saya kasih tahu Bapak, apa itu agama? Ada 4.000 lebih agama di seluruh dunia ini. 4.000 lebih agama di seluruh dunia ini. Agama, saya kasih tahu Bapak, apa itu agama? Agama adalah cara manusia, sekali lagi, agama adalah cara manusia untuk keluar dari kesulitan, kesukaran yang dia lihat di seluruh dunia ini, Pak. Saya kasih Anda contoh orang Buddha. Buddha itu dia punya pertanyaan 8. Judulnya adalah 8 bagaimana kita bisa menghindari 8 samsara, 8 kesengsaraan. Sakit penyakit, kemiskinan, kematian, kayak gitu-gitu. Mudah nggak Pak? Dia mencari jawaban ini. Agama itu adalah salah satu cara manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, di dalam agama Buddha dia bilang begini, kalau kamu berbuat baik dengan cara amal, kamu berbuat baik, kebaikan itu akan datang kembali kepadamu, betul? Mungkin di kehidupan yang akan datang, di dunia lain, di kehidupan yang akan datang, kamu akan jadi lebih baik, kamu akan reinkarnasi lagi tuh, menjadi lebih baik. Kamu mungkin akan jadi reinkarnasi dari orang kaya, nggak jadi miskin kamu. Karena di kehidupan sekarang ini miskin, susah, kena sakit, telanjang, kelaparan, betul? Mati. Itu agama Pak di dunia. Seluruh agama mencari itu. Mereka mencari kehidupan kekal. Karena saya kasih tahu Anda Pak, Alkitab berkata demikian. Jawabannya hanya ada di dalam Alkitab. Alkitab berkata demikian. Allah itu menciptakan kekekalan di dalam hati manusia. Sekali lagi, Allah menciptakan kekekalan di dalam hati manusia. Manusia itu diciptakan kekal untuk bisa berkomunikasi dengan Allah kita, untuk bisa berhubungan dengan Allah kita. Ketika jiwa dan roh kita itu terpisah dari Allah, terputus dari Sang Pencipta, kita mengalami kutuk, kesukaran, ketelanjangan, kemiskinan, sakit penyakit, penderitaan, dan kematian. Karena kita terpisah dari Sang Pencipta. Tapi percayalah Pak, saya kasih tahu Anda, di dalam hati manusia, kita itu merindukan suatu kehidupan yang lebih baik. Kita itu merindukan dunia yang lain, dunia yang lebih baik. Betul nggak? Betul nggak? Makanya ketika kita itu ditinggal keluarga kita yang mati, mungkin ayah Anda, saya nggak tahu ya, kalau di saya, ayah saya meninggal. Kalau Anda ditinggal orang yang Anda cintai, Anda merasakan salah satu kesedihan yang luar biasa. Betul? Iya Bu, betul. Iya. Karena sebenarnya kita tidak diciptakan untuk terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, Pak. Allah tidak menciptakan itu. Allah itu menciptakan kekekalan di dalam hati manusia. Lalu manusia itu mencoba mencari jawaban. Saya kasih tahu Anda nih.
Dari mana munculnya 4.000 agama di seluruh dunia? Dan mengapa hanya kekristenan yang bisa memberikan jawaban? Agama itu mencari cara, Pak. Orang Buddha tadi saya katakan, mereka mencari cara bagaimana jauh dari 8 atau menghindari 8 sengsara, 8 samsara. Saya kasih tahu Anda, apa itu 8 samsara? Ya. Nih. Ya. Lalu dia mencari tahu bagaimana caranya kesengsaraan ini, dia bisa lepas dari kesengsaraan ini. Caranya dengan apa? Beramal baik. Nanti kalau beramal baik, nanti kamu dapat nirwana. Di dunia yang akan datang, kamu akan punya kehidupan yang lebih baik. Kita semua tuh merindukan kehidupan yang lebih baik. Itulah agama. Cara orang mencari jalan ke atas. Tapi Alkitab berkata apa? Firman Tuhan berkata apa? Gak ada seorang pun tahu bagaimana caranya ke atas, ke surga. Kecuali dia sendiri yang turun dari surga dan kasih tahu kita jalannya, Pak. Masuk akal nggak? Masuk di akal, Bu. Saya kasih Anda contoh. Kalau Anda mau datang misalnya ke suatu negara, Anda mau ke Eropa, ke Belanda, Anda mau ke Amerika. Ya, setiap kali Anda ikut tur, nih kalau Anda yang udah pernah ke luar negeri nih, kalau Anda cuma sekitar Bogor dan Puncak ya susah. Kalau Anda misalnya ke Korea Selatan, Anda ikut tur ke Jepang dan sebagainya, pasti ada namanya tour guide lokal, betul? Ya, Kenapa? Karena Kak, hanya dia orangnya yang berasal dari negara itu yang tahu situasi dan kondisi dengan tepat. Oh, ini nanti kalau kamu makan, aku tunjukin di restoran paling enak di sini, betul? betul. Terus kamu mau belanja, ya, kamu nawar di sini tuh, kalau nggak ditawar nggak bisa, kamu harganya kemahalan. Ditunjukin sama dia cara-caranya. Kenapa? Karena dia orang lokal di situ, dia yang tahu. Makanya Yesus berkata tidak ada seorang pun tahu surga itu seperti apa. Tidak ada seorang pun bisa mencapai kehidupan kekal seperti apa. Kalau bukan dia sendiri yang dari surga turun dan kasih tahu kita ini loh caranya, ini loh jalannya kalau kamu mau hidup kekal. Dan buat saya itu make sense. Dulu teman saya nggak bisa jawab. Saya bilang, kenapa ada kesusahan? Kenapa ada kesusahan? Tuhan itu baik, kenapa? Saya nggak baca Alkitab pada waktu itu. Ketika saya baca Alkitab, saya baru tahu, Pak. Ternyata ketika Tuhan menciptakan alam semesta, ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya, ini beda dengan ajaran Islam. Islam itu ciptakan dunia ini dengan pencobaan, udah ada dosa. Bahkan kalau manusia tidak berdosa akan dihabisi oleh Allahnya. Ini beda dengan Alkitab kita. Alkitab berkata, Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, betul Pak? Dia ciptakan bumi, Iya, Bu. dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan daerah, dan Tuhan melihat segalanya baik. Dan dia berkata apa? Tof. Sungguh amat baik. Baik. Tuhan tidak pernah menciptakan ada dasar. Saya kasih ada contoh. Ketika dia menciptakan Adam manusia, apakah di dalam benaknya Allah, di dalam pikirannya Allah, rencana Allah untuk Anda dan saya? Nah, aku ciptain Pak Glanter. Nanti pokoknya dia ciptain dia nanti miskin. Susah banget cari kerja. Udah kerja pula dipecat-pecat. Udah gitu susah pula dicari makan. Ya udah gitu, udah dia miskin. Ya kena sakit. Gua takdirin dia kena sakit penyakit. Habis itu mati. Apakah itu ada di dalam rencana Allah? Tidak, Bu. Tidak. Yeremia Tidak. 29 ayat 11 berkata apa? Rancanganku dan rancanganmu seperti langit dan bumi tingginya, jauhnya. Dan apa? Tuhan berkata apa? Rancanganku untuk kamu adalah damai sejahtera. Betul? Dia memberikan kepada kita tuh hidup kekal. Maka dikatakan Tuhan menciptakan kekekalan di dalam hati kita. Dia tidak menciptakan Anda dan saya dengan tujuan di dalam pikiran Allah nih. Sofiatul, kamu nanti bakal susah sepatu satu sampai jebol. Ya. Bayar uang sekolah susah. Untuk saya dulu selalu dapat beasiswa. Nanti kamu nih mati, ditinggal orang tuamu, ya, kamu nanti bakal jadi anak yatim piatu, kamu bakal nanti susah cari kerja, miskin pula kau, ya, terus apa? Sakit penyakit, kena sakit, habis itu gue tadi lu mati, susah banget Pak hidup kayak gitu Pak, jahat banget pencipta kita, betul? Coba Anda tanya sama Islam, Anda tanya sama agama manapun, tidak akan pernah bisa menjawab kenapa ada kemiskinan, ketelanjangan, sakit penyakit, dan dosa, kematian. Kalau Anda tanya sama orang muslim, kenapa kamu mati? Jawabannya apa Pak? Takdirnya Allah. Jadi Allahnya mereka tuh menciptakan manusia tuh untuk sakit dan mati. Itu menurut mereka pencobaan. Jadi kalau orang kena sakit penyakit di dalam agama Islam, menurut mereka ini cobaan Pak. Jadi sakitnya itu bisa jadi penebus dosa. Semakin dia menghayati sakitnya, semakin dia kena kanker, kena sakit penyakit begitu ya. Menurut agama Islam, semakin dia menghayati sakitnya, semakin dia menerima sakit penyakit itu semakin dosanya makin kecil menurut mereka, Pak. Loh, Anda nggak percaya tanya Islam? Sakit penyakit itu untuk menebus dosa. Alkitab tidaklah mengatakan demikian. Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan kita dengan rancangan yang damai, sejahtera, dan baik. Betul? Lalu dari mana ada kematian? Alkitab menjawab. Alkitab menjawabnya, Pak. Karena pemberontakan Adam.
Nah, ini saya kasih tahu Anda. Ya, mungkin Anda turun dulu di bawah ya, biar saya ngajar dulu. Anda dengerin ya. Siap. Sebelum kita masuk dengan debat dengan Islam, saya mau Anda terima dulu pengajaran dan kebenaran firman Tuhan dan Alkitab kita. Ada banyak kita sebagai orang Kristen, itu seringkali kita menghayal masuk surga. Kenapa? Karena di dalam hati kita, saya tahu, Anda dan saya itu merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Betul nggak? Kehidupan yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, betul nggak? Kita nggak usah susah payah cari kerja, betul nggak? Nggak perlu mikir nanti besok bulan depan, aduh bu saya nggak bisa bayar cicilan mobil, saya nggak bisa bayar cicilan rumah. Saya makan apa bu? Saya nggak punya beras untuk belanja besok. That is not God's plan for your life. Itu bukanlah rencana Tuhan untuk hidup Anda dan saya, teman-teman. Rancangan Tuhan untuk Anda dan saya adalah sungguh amat baik. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian. Ini ada banyak orang yang tidak tahu tujuan penciptaan Allah dalam hidup kita. Ya, sama dengan Islam. Kalau Islam kalau ditanya kenapa manusia mati nggak tahu jawabannya. Karena hanya Alkitab yang bisa menjawabnya. Kita lihat, teman-teman. Anda lihat ketika Allah menciptakan dunia ini, dia berfirman. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan ikan-ikan di laut, dia ciptakan semua binatang. Ya. Kemudian dikatakan, dia melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Bagaimana ketika dia menciptakan manusia? Apa kata Tuhan? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, dan Tuhan melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya, dia menciptakan saya itu dengan tujuan khusus. Special purpose. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, ini adalah tujuan secara umum Allah menciptakan manusia. Tapi di dalam hidup Anda dan saya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Allah menetapkan tujuan yang khusus. Anda dan saya itu adalah bejana tanah liatnya Allah. Allah itu adalah penjunan, pembentuk kita. Dia akan memberikan spesifik purpose. Dia akan memberikan tujuan yang secara khusus di dalam hidup Anda dan tujuan secara khusus di dalam hidup saya. Untuk apa Allah menciptakan saya? Tentu saja berbeda. Ya. Nah, tapi kita melihat dulu apa tujuan umum dari penciptaan alam semesta ini. Ada banyak orang Kristen nggak ngerti, teman-teman. Saya dulu juga nggak ngerti sama. Ya. Allah itu di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan dia menciptakan. Allah itu pencipta. Kalau dia seorang creator, dia seorang designer. Anda melihat alam semesta ini didesain Allah dengan luar biasa. Ya, segala sesuatu itu baik sekali. Kalau Anda lihat misalnya seluruh alam semesta universe kita ini, ada matahari, ada bulan, bintang-bintang, dan planet. Bahkan menurut para sains, ilmuwan, teman-teman, jarak antara bumi dengan matahari itu tidak boleh lebih dekat ataupun lebih jauh dari sekarang ini. Pas, harus sesuai dengan orbitnya. Kalau jarak bumi itu lebih dekat dari sekarang, maka tidak ada kehidupan di dalamnya. Akan terjadi sangat panas sekali dan luar biasa. Tapi kalau jarak bumi lebih jauh dari sekarang, Anda lihat seperti planet-planet yang lebih jauh, Jupiter, Pluto, Saturnus, dan sebagainya, lebih jauh daripada matahari, maka akan terjadi dingin yang luar biasa dan tidak ada kehidupan juga di dalamnya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya, desainnya itu luar biasa. Alam semesta ini dia desain yang secara luar biasa. Nah, teman-teman kita perlu menyadari, kalau Allah ini menciptakan segala sesuatunya yang luar biasa, ini pencipta alam semesta ini, how great is our God. Betapa besar Allah kita. Maka sebagai pencipta, dia itu ketika dia menciptakan, di dalam logosnya Allah kita, dia itu punya tujuan penciptaan. Ini yang banyak dari kita nggak sadar. Saya kasih ada contoh tadi, apa itu dosa. Semua yang Anda lihat ini, ada AC, lemari, laptop, ya, ada iPhone, ya, ada remote, ya, ada botol nih minuman nih, ada botol. Ini ada penciptanya, teman-teman. Ada yang menciptakan pesawat terbang, ya, ranjang, toilet, kulkas. Semua itu ada penciptanya. Dan pencipta ini ketika dia menciptakan dengan satu tujuan. Dia punya tujuan penciptaan. Saya kasih ada contoh ya. Contoh, AC itu didesain untuk menurunkan suhu atau menaikkan suhu atau heater, ya. Untuk mengontrol atau mengendalikan suhu ruangan. Kulkas didesain untuk mengawetkan bahan-bahan makanan.
Telepon ini didesain untuk berkomunikasi. Saya kasih Anda contoh. Ini remote. Remote ini didesain untuk mengendalikan jarak jauh. Kalau remote ini saya pakai buat telepon, nih saya pencet nih, tet, 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 ada angkanya kan, saya telepon. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Nggak bisa. Ini namanya dosa. Ini namanya misuse, salah penggunaan. Meleset dari tujuan penciptaan sejak semula. Ini yang namanya dosa di dalam Alkitab. Dosa itu artinya meleset dari tujuan awal. Ya, nggak sesuai penggunaannya. Ini dosa. Saya kasih Anda contoh. Di dalam Alkitab kita, ada dua jenis kelamin yang Tuhan ciptakan. Ada baca tadi, maka diciptakanlah dia, diciptakanlah mereka, laki-laki dan perempuan katanya. Tapi kata bahasa Ibraninya adalah zakar dan nekebah. Zakar itu adalah alat kelamin laki-laki, zakar. Nekebah itu artinya sesuatu yang dilubangi, perforated. Itu nekebah. Nekebah itu artinya sesuatu yang dilubangi atau perforated. Itu alat kelamin perempuan. Jadi di Kejadian 1 ayat 27, Allah itu menciptakan zakar dan nekebah. Dia menciptakan kekuatan yang maskulin, yang di dalam dimensi kita menjadi laki-laki, dan kemudian kekuatan yang feminim, yang kemudian menjadi nekebah perempuan. Zakar dan nekebah. Dan Allah menetapkan tujuan penciptaan zakar dan nekebah ini. Artinya apa? Zakar harus dengan nekebah. Ya, makanya dikatakan laki-laki itu itu bertemu dengan yang isyah, yang nekebah, dan mereka kawin. Itu tujuan Allah. Dia memberkati perkawinan mereka dan berkata, beranak cuculah, berkembang biaklah, be fruitful, artinya berbuahlah dan bertambah banyak. Dia menetapkan tujuan penciptaan alat kelamin, zakar dan nekebah. Nah, apa itu dosa? Dosa itu salah menggunakan zakar dan nekebah ini. Penyalahgunaan zakar dan nekebah inilah yang namanya dosa. Zakar nggak boleh dengan zakar, teman-teman. Nekebah nggak boleh sama nekebah. Betul? Nah, itulah yang namanya dosa. Dosa itu hanya meleset dari tujuan penciptaan sejak semula. Saya kasih Anda contoh ya, kalau Anda di sini, Anda ke toko misalnya, ke supermarket ataupun ke mall atau kemanapun, dia ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Ini kalau di Amerika ya, ada tulisan exit, do not enter. Jadi kalau pintu keluar, Anda tuh nggak boleh masuk di situ, teman-teman. Anda harus masuknya lewat pintu yang masuk, lewat pintu satunya. Udah diatur. Ini yang masuk, ini yang keluar. Jalurnya juga udah diatur. Kebayang nggak, teman-teman? Ketika ada lubang di diri kita yang diciptakan Tuhan untuk exit, untuk keluar, lalu Anda itu enter, itu namanya misuse. Itu dosa, salah penggunaan. Orang lubang keluar kok kamu buat masuk, gimana sih? Di sini aja kalau pintu ada tulisannya ya, exit, pintu exit merah begitu, itu ada tulisannya di bawah, do not enter. Artinya apa? Jangan masuk lewat pintu ini. Betul? Tetapi ada orang, pintu keluar, dia bikin pintu masuk. Udah dibilang jangan masuk, kok lu malah bikin pintu masuk. Gimana sih lu? Mudeng. Mudeng nggak? Tuhan itu menciptakan, tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dia punya tujuan. Mata diciptakan dengan tujuan tertentu. Mulut diciptakan dengan tujuan tertentu. Hidung diciptakan dengan tujuan tertentu. Tangan kita juga diciptakan dengan tujuan tertentu. Betul? Dan itu mempunyai fungsi masing-masing. Makanya tadi ada yang bertanya, apa itu dosa? Dosa itu adalah meleset dari tujuan semula. Itu arti kata dosa di dalam Alkitab kita. Nah, ini berbeda dengan di dalam Islam. Di dalam Quran dan di dalam hadis dikatakan, kalau kamu tidak berdosa, kata Allah, ya, kata Muhammad, demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, kalau kamu tidak berbuat dosa, aku, kata Allah, akan menghabisi kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa dan terus-menerus minta ampun. Jadi dosa itu di dalam Quran dan di dalam Islam itu kewajiban yang harus dilakukan. Ini berbeda, teman-teman. Ini di dalam Alkitab berbeda. Di dalam Alkitab kata hamatia atau khatah itu artinya misuse. Dibilang fitnah. Ini saya tunjukkan hadisnya nih. Justru kalau manusia nggak berdosa di dalam Islam, makanya mereka nggak tahu apa itu dosa. Ada tanya sama Muslim, dosa itu apa? Dosa itu maksudnya membunuh, berzina, mencuri. Nggak demikian di dalam Alkitab kita. Ini saya bacakan ya. Bisa bacakan ini. Ini ajaran Islam yang berbeda sekali. Ya.
Lihat ya. Ini saya perlihatkan di sini aja ya, di hadis, ensiklopedia hadis ya. Kalau di sini nggak ada nih. Ini saya perlihatkan Anda ya. Ah. Nih ya, saya bacakan Anda. Kalau nyari gini agak susah teman-teman. Ya. Jadi di dalam benaknya Muhammad, salah satu nama Allah itu adalah Maha Pengampun. Ya. Maka menurut Muhammad harus ada yang diampuni. Nah sini. Ini kalau dicari nggak ketemu. Ya. Bentar ya. Mana ini hadisnya ya? Ya. Ini hadisnya tuh ribuan teman-teman ya. Jadi kalau nyari ini aduh. Mana ya? Ini saya carikan aja lah di sini ya. Nih, Sahih Muslim 4936. Seandainya kamu sekalian ya, saya bacakan ya, Sahih Muslim 4936. Ya. Nih. Saya bacakan ya. Nih. Sahih Muslim 3946 nih, teman-teman nih. Ada yang nggak ngerti ya. Kita lihat nih, ini ajaran Islam teman-teman. Ini Sahih Muslim 3946. Nih lihat nih. Sorry, 4936. Dosa menjadi lebur dengan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang ini Abu Hurairah lagi nih, ya si bapak kucing. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa, kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Nah, ini adalah ajaran Islam, teman-teman. Paham? Ini ajaran Islam. Ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, seandainya kalian tidak berbuat dosa, kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ini ajaran Islam, teman-teman. Dika, Muslim Kristen? Ini kan Islam. ini sebelum. Ya, open cam Pak, silakan. Udah saya kasih undangan, silakan di open cam-nya. Ya. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya kan kafir, Pak. Nggak boleh kasih salam ke kafir. Oke, Shalom Aleihim. Gimana menurut Bapak tadi, Pak, hadis Nabi Bapak? Kenapa? Ada masalah dengan hadis Rasulullah? Iya. Pertanyaan saya begini, Pak. Di dalam ajaran kitab Taurat Musa, dikatakan manusia itu diciptakan tidak boleh berbuat dosa. Diciptakan sempurna. Tapi tadi saya bacakan hadis Nabi Bapak. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Kenapa harus ditakdirkan berbuat dosa, Pak? Silakan. Ya emang manusia itu kan ditakdirkan. Jadi kalau menurut ajaran Islam manusia itu harus berbuat dosa ya, Pak? Kalau nggak berbuat dosa justru dimusnahkan sama Allah. Ya tidak seperti itu. Pemahaman Anda itu salah. Nah, coba Bapak baca nih. Bapak udah baca tadi belum? Yang mana? Saya cuma ada HP 1 ini. Coba Anda bacakan dulu. Nih, saya lihatkan ya. Nih Bapak baca nih. Nih langsung aja nih, Pak. Apa bacanya itu? Nah, ini apa nih bacanya nih? Saya nggak ngerti Latin, bahasa Arabnya aja. Ya udah nih Bapak baca nih. Bahasa apa itu? Loh, nah ini bahasa apa, Pak? Katanya bahasa Coba, Arab. Hah? coba Bapak Anda nggak- bacakan aja. Bapak nggak ngerti bahasa Latin? Jadi Bapak dulu sekolah Saya tuh buta pakai huruf. bahasa Arab? Bapak waktu sekolah pakai bahasa apa? Coba Anda bacakan saja. Ini loh, demi zat yang Bahasa Suryani. demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa. Kenapa begitu, Pak? Kenapa justru Ya, kalau betul tidak itu, berbuat betul. dosa? Oh, jadi Allah menciptakan kamu untuk berbuat dosa begitu? Bukan seperti itu pemahamannya, tidak. Loh, lah ini buktinya kalau nggak berbuat dosa justru dimusnahkan sama Allah. Bukan seperti itu pemahamannya. Loh, ini nih Pak. Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan memusnahkan kalian. Coba gimana ini? Coba pengertian Bapak gimana? Kalau nggak berbuat dosa kenapa dimusnahin? Ya betul itu. Loh iya, berarti Allah menciptakan kamu untuk berbuat dosa, ya kan? Karena kalau nggak berbuat dosa malah dimusnahkan, betul? Karena kita punya dosa. Loh enggak, ini loh Pak, tujuan Allah menciptakan kamu itu untuk kamu berbuat dosa. Karena Allah itu salah satu namanya adalah Maha Pengampun, betul? Iya. Memang manusia itu, semua manusia itu mulai lahir sudah ada dosa. Oh, tapi ada tuh Pak, satu manusia yang nggak punya dosa. Maksudmu Yesus? Kalau kamu kan udah ditebus Jelas. selama 3 hari. Udah ditebusnya 3 Bukan, hari kan? pertanyaan saya, Dosa Pak. kamu setelah bangkit. Oke, pertanyaan Setelah saya. Yesus bangkit, dosamu kembali lagi. Kan cuma 3 hari aja yang ditebus dosamu. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Nah, Pertanyaan iya, saya, betul. menurut Bapak apakah semua manusia itu berbuat dosa? Setelah 3 hari dosa kamu itu kembali lagi, cuman hanya 3 hari yang dihapus dosa kamu. Siapa yang mengatakan itu? Di mana Betul, dikatakan tidak? dosa saya dihapus 3 hari? Nah, Sebentar, jangan katanya, kemana-mana dulu. Yesus Sebentar, jangan kemana-mana dulu. salib itu untuk Menurut menebus dosa Bapak, setelah dia mati. menurut Tapi dia Bapak, mati. saya tanya dulu Pak, menurut Bapak apakah semua manusia diciptakan untuk berbuat dosa sesuai dengan hadis tadi? Ya tergantung manusianya. Emang semua manusia itu emang sudah ada dosa, termasuk kamu. Enggak, tidak. Kamu nggak punya dosa. Enggak betul itu. Saya diciptakan Kamu nggak tidak punya untuk berbuat dosa. Tidak. Terus kamu nggak Ini saya punya bacakan dosa. Anda ya. Saya bacakan Anda apa kata Alkitab. Terus kamu nggak punya dosa. Kamu nggak Enggak. punya dosa. Tidak. Ini saya bacakan kata Alkitab nih. Kok bisa tahu kamu? Emang bentuknya dosa itu seperti apa? Kok kamu bisa tahu kalau kamu nggak punya dosa? Karena Alkitab berkata demikian. Demikian gimana? Nih, kata Alkitab ya. Pada hakikatnya manusia itu berdosa. Enggak, Pak. Emang kamu tahu bentuknya dosa itu seperti apa? Ya, karena Bapak nggak tahu apa itu dosa. Oke, berarti konfirmasi ya. Allah Bapak itu menciptakan manusia untuk berbuat dosa. Itu kamu. Soalnya kamu kata kamu nggak punya dosa, makanya Enggak, kamu nggak punya. tahu dosa.
Saya nggak punya dosa, Pak. Ini coba Bapak baca. Ini Alkitab saya, Pak. Gimana kamu? Kenapa kamu Bapak tahu baca kenapa? dulu. kok Pakai kamu data. berdosa? Baik. Berarti Nabi Bapak berbuat dosa, betul, Pak? Nabi Bapak Yang mana berbuat itu dosa. apa itu? Yang apa itu? Coba baca. Saya tanya, Nabi Bapak sebagai manusia, dia punya dosa. Karena Baca kalau dia dulu, nggak berdosa, dia akan baca dimusnahkan dulu, Allah, baca. betul? Ya, konfirmasi dulu. Bapak tadi kan nggak mau baca. Baca itu yang ada itu. Enggak, Bapak kalau nggak mau baca, turun aja. Baca dulu. Bapak kalau nggak mau baca, turun aja. Saya baca yang setiap orang. Baca, setiap orang. Yang jelas setiap orang apa nih? Setiap orang yang lahir dan yang lahir dari Allah tidak membuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena lahir dari Allah. Allah, bukan Sejak Allah. kapan kamu lahir dari Tuhan? Sejak kapan? Bukannya kamu Baik, lahir saya dari sudah membuktikan ya. Saya sudah membuktikan, Sejak Pak. kapan kamu lahir dari Tuhan? Saya, Kamu anak Tuhan. iya, saya anak Kamu Tuhan. anak Tuhan. Iya, saya anak Tuhan. Kamu anak Tuhan. Iya, Kamu lahir dari siapa? saya lahir dari Allah. Saya lahir dari Allah. Ketawa. Jelas ya, Pak? Hebat Jadi betul inilah, dong. gini Pak Dika, inilah perbedaan iman Islam dengan iman Kristen. Sejak kapan kamu Sebentar. dilahirkan oleh Tuhan? Oke, gantian dulu, Orang Pak. Tuhanmu aja gak punya istri. Tuhanmu aja loh gak punya istri. Sejak kapan Tuhanmu melahirkan kamu? Yesus gak punya istri. Sejak kapan kamu dilahirkan oleh istrinya dia? Udah, mau ngoceh terus apa mau dijawab? Hah? Dia sejak kapan? Dia istri aja Pak, dia gak punya. Sejak saya kapan udah Tuhan melahirkan saranin. kamu? Bapak kalau naik ke Jangan kamar bohong, saya, Pak. jin korinya ditinggal, jangan rocos terus. Ya, makanya Jin korinya jangan ditinggal, bohong, jangan Pak. rocos Sejak kapan terus. Tuhanmu punya istri? Sampai-sampai Tuhan saya kamu nggak punya mengaku istri, anak ngaco Tuhan. nih orang gila. Oke, pertanyaan Sampai saya, kamu Pak. Aku anak Tuhan. Gimana sih? Udah, Sejak kapan dia gantian. nikah? Udah, gantian. Tuh, saya memang anak Tuhan. Bapak anak setan. Ya, aku tanya dulu. Enggak, saya tanya. Sejak Oke, saya tanya. Bapak mengatakan saya anak Tuhan. Saya jawab, iya. Berkali-kali Bapak nanya saya anak Tuhan. Iya, saya anak Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak anak Tuhan bukan? Sejak kapan Tuhan Saya punya tanya, istri? Pak Dika. Bapak kan bertanya sama saya, apakah saya anak... Dengerin, Pak, Tuhan dengerin. punya istri? Udah, saya turunin nih. Kalau Iya, Bapak ngoceh terus, saya dengerin. katanya kamu anak Tuhan. Sejak kapan Tuhan punya istri? Siapa yang mengatakan Tuhan saya Sejak punya kapan istri? Tuhan punya istri? Oke, saya tanya Bapak sama bisa Pak punya Dika. anak, Saya kamu. tanya sama Pak Dika. Ketika Sejak dikatakan, Sejak saya tanya sama kapan Pak Dika. Tuhanmu punya istri? Pak, Bapak mau nerocos Sejak terus kapan apa mau Tuhan jawab? punya istri? Saya kasih Kamu satu jawab kesempatan dulu, sekali sejak lagi. kapan Bapak mau nerocos terus apa mau saya jawab? Kalau kamu anak Tuhan. Sejak Udah. kapan Tuhanmu punya istri sampai kamu punya Udah, anak Bapak kamu? nerocos Ayo. aja terus. Nerocos aja terus. Jawab dulu, jawab. Sejak Gak kapan usah Tuhanmu nerocos punya aja istri? terus. Saya mau jawab, Bapak nerocos terus. Bapak sebenarnya Jawab. laki-laki apa perempuan sih, Pak? Bapak laki-laki atau Jawab perempuan sih? dulu. Loh, Jawab. saya mau jawab, Bapak nerocos terus. Iya, jawab. Diam ya. Pertanyaan saya, Pak, ketika Jawab. dikatakan anak tangga, sejak kapan tangga beranak, Pak? Bapaknya tangga siapa? Tangga punya istri. Sudah dijawab belum? Sudah saya jawab. Tuhan saya nggak punya istri. Kalau tangga nggak mungkin punya anak karena dia Loh, bukan kenapa manusia. disebut anak tangga? Kenapa disebut anak tangga? Kalau Kalau ada tangga anak tangga, nggak bakalan punya Pak, anak. kalau ada anak tangga, berarti tangganya punya istri. Saya tanya, istrinya Pak Tangga siapa? Kok bisa punya anak? Gimana? Jawablah. Memang kebodohan yang nyata ya, teman-teman ya. Nah, itulah makanya ada masih Islam. Nah, ini rata-rata umat di Indonesia seperti itu. Karena memang EQ-nya rata-rata 70. Itu di bawah gorila. Jadi kalau Anda lihat survei, memang EQ rata-rata orang Indo itu 78, teman-teman. EQ gorila itu 90. Ya, antara 80 sampai 90. Jadi memang di bawah rata-rata. Jadi maklum lah ya kalau ngomong sama mereka ini agak-agak gitu ya. Udah tahu anak Tuhan. Dia tanya, apakah ibu berbuat dosa? Tidak. Ini Alkitab berkata. Nih, saya bacakan Anda sekali lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kasih tepuk tangan. Perhatikan apa kata si Mamat, teman-teman. Telah menceritakan bla 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 bla. Ini memang gosip-gosipnya Abu Hurairah. Kemarin Bang Edi sudah memberikan pengajaran, mungkin bagi teman-teman Kristen yang belum tahu,
hadis itu paling banyak itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kedua oleh Aisyah. Ya, dua orang ini paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau Anda baca hadis itu dari itu gosip berantai, teman-teman. Gosip berantai dari kebanyakan dari Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah ini adalah orang yang paling singkat menghabiskan waktu dengan Muhammad. Tapi ceritanya paling banyak. Bayangin, Anda kenal saya cuma ketemu 1 jam. Contoh nih ya, Anda ketemu sama saya, Bu Sofi makan yuk. Ketemu nih kita nih di restoran nih. Anda makan sama saya 1 jam dong, betul nggak? 1 jam. Tiba-tiba tuh Anda bisa cerita kayak sok tahu banget gitu tentang saya. Kayak Anda tuh tahu banget kehidupan saya tuh dari A sampai Z. Kebayang nggak sih? Harusnya lebih tahu hidupnya saya seperti apa. Dan teman-teman saya bergaul dengan saya setiap hari, keluarga saya, betul? Orang yang makan, minum sama saya setiap hari, yang ngerti kehidupan saya, itu yang tahu benar saya orangnya seperti apa, betul? Lah orang baru ketemu 1 jam kok udah sok tahu banget tentang saya, betul? Nah, Abu Hurairah itu cuma hidup sekitar 2 tahun sama Muhammad. 2 tahun. Tapi dia periwayat hadis paling banyak. Kira-kira bisa dipercaya nggak omongannya Abu Hurairah ini? Bisa nggak dalam waktu 2 tahun dia kenal tuh Muhammad, kok bisa tahu Muhammad dari kecil begini. Muhammad ngomongnya ini. Lah padahal orang keluarganya sendiri nggak ada yang ngomong begitu tuh. Betul nggak? Nah, ini bedanya ajaran Islam dengan Kristen, teman-teman. Dibayangin di hadis tadi dikatakan, jikalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, kata Muhammad, Allah akan memusnahkan kamu. Kebayang nih. Nih ajarannya nih. Ya ini beda ya, teman-teman, dengan ajaran kitab kita. Karena itu ketika Tuhan menetapkan tujuan ini Adam nih ya, tujuan penciptaan Adam. Dia menciptakannya itu dengan sempurna, tidak berbuat dosa. Karena itu Yesus berkata apa? Kuduslah kamu sama seperti Bapamu adalah kudus. Ya, Tuhan tidak menciptakan Anda satu untuk berbuat dosa. Ini bedanya tujuan penciptaan Allah kita dengan Allahnya si pagan Quraisy Islam ini. Pak ATP, silakan. Bapak Muslim Kristen? Open cam-nya, Pak. Iya, Bu. Salam, Bu. Saya Kristen, Bu. Iya, Bu. Jadi saya cuma mau minta pengajaran aja. Jadi yang kami dapat ini, saya sendiri dapat pengajaran dari Ibu itu luar biasa, Bu. Terima kasih untuk pengajaran yang sudah Ibu lakukan. Teruslah berkarya, biarlah nama Tuhan selalu dipuji. Terima kasih, Bu. Itu aja, Bu. Ya. Tonton ya yang di YouTube saya terbaru, ada judulnya Membaca Alkitab Part 1 dalam Budaya Timur Dekat Purba. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati, Pak. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, karena itu dosa itu adalah meleset dari tujuan penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia itu tidak ada kutuk. Ya, ketika Adam itu memberontak terhadap otoritas kerajaan surga, maka Adam itu memproklamasikan kemerdekaan kerajaan manusia di bumi ini. Dia lepaskan dari otoritas kerajaan surga. Tadinya kerajaan Adam di bumi itu adalah bagian koloni daerah jajahan dari kerajaan surga. Merupakan perluasan atau kepanjangan dari pemerintahan kerajaan surga di dalam dimensi materi kita. Maka Adam itu menjadi gambar Allah di bumi ini. Ya. Ketika Adam itu memberontak terhadap otoritas kerajaan surga, dia itu menjual kita kepada satu otoritas lain, kepada satu Elohim lain, kepada satu Allah lain yang disebut the Lord of the World, penguasa dunia ini. Anda menjual kita ke siapa? Alkitab mengatakan, Efesus 2 ayat 1 dan 2, Adam itu memindahkan kerajaan manusia di bumi ini. Dia pindahkan, yang tadinya kantor pusat kita itu ada di bawah kerajaan sorga, dia pindahkan kantor pusatnya di bawah otoritas lain. Yaitu di bawah otoritas kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian. Alkitab mengatakan demikian. Jadi kerajaan manusia di bumi, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita tidak lagi berada di bawah kerajaan terang atau kerajaan kehidupan dan kerajaan kebenaran. Karena Alkitab berkata Yesus adalah tipologi daripada Melkisedek, tipologi daripada Raja Damai dan Raja Kebenaran. Karena itu kita pindah dari kerajaan kebenaran, kerajaan damai, kerajaan kehidupan yang ada di bawah Yesus, dipindahkan sama Adam. Dipindahkan kemana? Alkitab mengatakan kerajaan manusia itu berpindah tangan. Dilepaskan dari kerajaan terang, dipindahkan sama Adam di bawah satu otoritas lain, yang Alkitab mengatakan nama kerajaan ini adalah the kingdom of darkness atau the kingdom of death, yaitu kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Dengan berpindahnya kerajaan ini, maka semua aturan hukum-hukumnya juga ganti. Alkitab berkata, kerajaan kematian ini, the kingdom of darkness and the kingdom of death, itu membawa kutuk dosa masuk ke dalam dunia. Dia membawa kutuk dan dosa masuk ke dalam dunia, dan kematian itu menjalar kepada kita semua. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, Tuhan menetapkan satu hukum, yang namanya hukum dosa dan maut.
The law of sin and death. Roma 8 ayat yang kedua. Kapan Tuhan menetapkan hukum dosa dan maut? Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kita lihat ya, Kejadian 2 ayat 17 dan 16. Itulah sebabnya Anda dan saya mengalami kehidupan yang sulit di dunia ini ya. Kata Bang Edis, berat saudara-saudara. Sulit. Sulit. Kenapa hidup ini berat dan sulit, saudara-saudara? Ya karena Anda dan saya ini berada di bawah kutuk dan penghakiman tadinya. Ini saya bacakan Anda nih. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini yang dikatakan Rasul Paulus sebagai hukum dosa dan kematian. The law of sin and death. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini perintah pertama Tuhan kepada Adam setelah Adam diciptakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini. Perintah. Dia memberi hukum kepada Adam, kepada manusia itu. Tuhan berkata begini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Enjoy. Nikmati. Kamu gak perlu susah payah kerja keras. Adam gak perlu mikir besok makan pakai apa, beli beras, gimana harga telur naik jadi $8. Gak peduli ya. Gak perlu mikir, gak perlu susah. Makan bebas, senang-senang hidup. Kamu gak perlu susah payah. Kamu hanya perlu beribadah. Nanti kita lihat apa itu kata ibadah di dalam kitab kita. Ya, Tuhan menyediakan segala sesuatunya buat Adam. Adam gak perlu pusing-pusing, bingung-bingung. Adam gak perlu mikir, aduh besok nanti aku kalau sakit ini, saya ini mau cabut gigi ini gimana nih, nanti gigi dokter giginya mahal, gimana biaya gigi. Saya besok mau medical check up, periksa, aduh harga cek darahnya, cek lambungnya kok mahal banget. Saya sakit ini gimana nanti biaya rumah sakitnya, ini mesti operasi jantung, operasi kanker, betul? Jantung pasang ring, aduh 500 juta satu ring, gimana ini ceritanya? 4 ring udah 2 miliar. Ada nggak perlu pusing mikir itu? Ada nggak perlu pusing nanti aku nebus obat di apotek gimana ya? Ini Tuhan itu tidak menciptakan Anda dan saya. Ketika Dia menciptakan Adam, Dia bilang, Adam nanti ya, kamu tak ciptain ya, kamu kena kolesterol, darah tinggi, triglycerid, saraf kecepit, boyok kecepit, ya toh, osteoporosis, kamu keropos, ya toh, tulangmu copot, ya toh, kamu saraf belakangmu kena kejepit, kamu jalanmu tidak bisa, ya toh, udah gitu kamu lututmu kopong. Tuhan tidak menciptakan Anda dan saya dengan pikiran dan tujuan seperti itu, teman-teman. Dia menciptakan Anda dan saya dengan kekekalan, dengan sesuatu yang baik. Pikiran Allah bagi kita, purpose Allah, tujuan Allah bagi Anda dan saya adalah baik. Nah sekarang kita lihat, dari mana hukum dosa dan kematian itu ada. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini perintah, ini hukum pertama yang Tuhan tetapkan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17-nya perhatikan. Tetapi, kata Tuhan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bahasa Ibraninya adalah mot tamot. Mot itu adalah akar kata ending, berakhir. Mot itu yang menjadi bahasa Arab maut. Ya, tamot itu menjadi bahasa kita tamat. Jadi kalau Anda lihat drama Korea tuh drakor gitu ya, bagi teman-teman yang sering nonton drakor, di seri terakhirnya tuh ada tulisan tamat, ya. Itu maksudnya tamot, yaitu dari kata tamot, teman-teman. Ya. Ya, dari kata tamot, teman-teman. Ya, itu menjadi akar kata tamat, artinya berakhir. Jadi Tuhan mau mengatakan ini, pada hari kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, I will make sure you die. Aku pastikan kamu akan mati, Adam. I will make sure kamu akan mengalami proses kematian, kamu akan dying sekarat, and then kamu akan berakhir, you will die. Kenapa, teman-teman? Buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu melambangkan moral, guidance moral kita. Manusia itu pingin menjustifikasi segala sesuatu dengan moralnya sendiri. Dia pingin ini baik, ini jahat. Ada contoh sekarang misalnya di dunia barat misalnya. Terjadi banyak penyimpangan LGTV lah. Ya, kenapa? Karena manusia itu pengen menjustifikasi kebenarannya menurut dirinya sendiri. Menurut gua nggak apa-apa kok, yang penting kan cinta sama cinta. Zakar ketemu Zakar nggak apa-apa, Nekeba ketemu Nekeba nggak apa-apa. Ya, gua sih cowok, tapi gua kayaknya terjebak nih di dalam tubuh perempuan. Gak apa-apa itu sih. Kenapa? Karena manusia guide moralnya, aku pengen menjustifikasi, aku sendiri pengen menjadi hakim, mana yang baik dan mana yang jahat, aku pengen menentukan sendiri. Dia makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi Allah berkata, no,
Standar moral kita, mana yang baik dan mana yang jahat, itu Tuhan guideline-nya, dia yang menentukan. Tadi makanya saya mengatakan apa? Zakar dan Nekebah, Tuhan menciptakan beda. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Tadi Tuhan menciptakan Zakar dan Nekebah berbeda, dengan tujuan penciptaannya berbeda. Betul? Ketika, saya tadi kasih contoh nih misalnya, di Amerika ini kalau ada pintu, tulisannya pintu exit, pintu keluar. Ya, pintu keluar. Ada tulisan itu, do not enter, nggak boleh masuk. Jadi Tuhan itu menciptakan tujuan penciptaannya sejak semula. Makanya dosa itu adalah salah penggunaan, misuse, meleset dari tujuan penciptaan Allah sejak semula. Itu dosa namanya. Itu dosa. Islam mana tahu yang begini-begini. Islam mana tahu teman-teman. Gak tahu apa-apa Islam itu. Makanya teman-teman kita yang mualaf-mualaf termasuk Doditan. Ini saya dapat tantangan nih. Kata Doditan kalau mau ke sini, kita akan endorse. Silakan Anda datang ke sini. Kirimkan aja visa Anda ke sini. Ya, Doditan tuh nggak tahu apa-apa. Ditanyain tentang Qur'annya, nggak bisa jawab teman-teman. Coba Anda kalau tanya tentang Islam, Anda tanya Islam, kenapa sih manusia mati? Apa jawabannya? Udah takdirnya bu, udah takdirnya Allah mati. Kenapa sih ada dosa? Tadi tuh rekan Muslim yang naik tuh. Emang udah begitu tuh betul. Memang manusia tuh ditakdirkan untuk berbuat dosa. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab bicara hal yang berbeda. Alkitab berkata manusia tidak diciptakan untuk berbuat dosa. Itu bedanya teman-teman. Ajaran kekristenan Alkitab dengan ajaran Quran. Quran berkata manusia ditetapkan untuk berbuat dosa. Alkitab tidak mengatakan demikian. Quran berkata bahwa kematian itu takdir. Alkitab mengatakan tidaklah demikian. Dosa adalah upah daripada maut. Barang siapa berbuat dosa, upahnya adalah kematian. Karena itu ketika Adam memindahkan kerajaan manusia di bumi ini, dilepaskan dari kerajaan kehidupan, dari Melkisedek kita, ya, dari sang raja damai, sang raja kebenaran kita, maka dia memindahkan kita dari satu kerajaan lain, namanya kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Kerajaan kematian ini dikatakan membawa kutuk, dia membawa dosa masuk ke dalam bumi kita. Dan sejak itu kematian menjalar kepada semua manusia. Itu sebabnya Anda dan saya berada di bawah kutuk dosa dan kematian. Inilah yang ditebus Yesus. Kita lihat Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2 kita lihat ya. Ya, jadi mereka tuh nggak tahu istilah anak. Mereka nggak tahu kalau Allah itu bapak kita, teman-teman. Mereka tadi memangnya bapak punya istri. Kenapa dalam Quran begitu? Karena kan bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri. Jadi Allahnya tuh memang nggak bisa punya anak karena memang masih jomblo. Karena Allahnya itu masih jomblo, nggak punya istri, makanya nggak bisa punya anak. Ya, Roma 8 ayat 2, ayat 1 dan 2 saya bacakan. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman atau penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, bagi kita yang telah mati, dibaptis, dan dibangkitkan bersama dengan Yesus, tidak ada lagi penghakiman. Ini sebenarnya bukan titik, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa LI tidak meneruskannya ya. Ini masih ada komanya. Yaitu bagi mereka yang tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Lalu ayat 2-nya berkata demikian. Roh yang memberi hidup, sebenarnya bukan roh yang memberi hidup, tapi hukum roh kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus, hukum roh kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari apa? Satu hukum lain, namanya hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan kematian. Paham teman-teman? Hukum dosa dan kematian inilah ya yang dibawa oleh iblis ketika kita berada di bawah kerajaannya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, ini pahami dulu. Ya, silakan teman-teman muslim yang mau naik. Silakan teman-teman muslim yang mau naik. Saya agak bilang ini ya. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, bedanya ajaran Islam dengan ajaran kekristenan. Ya. Kalau di dalam Islam dikatakan jikalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan memusnahkan kamu. Wah, ini luar biasa. Jadi sebenarnya Tuhan Allah mereka ini siapa? Ya Muhammad. Nih coba kita lihat ya. Apa kata si Abdul Somad nih teman-teman? Nih. Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tidak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad.
Bukan karena Nabi Muhammad tak ada alam semesta. Apa berani malaikat bertanya kira-kira? Kalau Muhammad itu dia adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu dia Allah. Makanya Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad tidak akan pernah bisa diceraikan. Karena Muhammad itu ada kenyataan di Allah. Amin. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini gimana nih teman-teman, kok bisa begini coba ya? Kita ulang lagi ya. Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad tak ada alam semesta. Apa berani malaikat bertanya kira-kira? Kalau Muhammad itu dia adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu dia Allah. Makanya Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad tidak akan pernah bisa diceraikan. Karena Muhammad itu ada kenyataan di Allah. Amin. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Allah SWT itu adalah Muhammad, teman-teman. Gimana ya, teman-teman? Bersin-bersin saya, teman-teman ya. Ini gimana nih? Allah SWT adalah Muhammad, teman-teman. Waduh, gawat-gawat. Sorry ya, saya masih bersin-bersin nih. Ya, silakan naik teman-teman muslim. Jadi terbukti ya teman-teman ya, Allah ini adalah Muhammad. Bahkan Abdul Somad sendiri mengakui, tidaklah alam semesta ini diciptakan kalau bukan karena Muhammad. Jadi memang mereka mengakui bahwa Muhammad inilah Allah. Dan bahwa Muhammad itu adalah apa? Alasan Allah menciptakan alam semesta. Kebayang nggak itu teman-teman? Ya. Ya, silakan bagi teman-teman muslim yang mau naik, saya kasih Anda kesempatan. Iya, Muhammad itu Allah, teman-teman. Nih. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammad tak ada alam semesta. Apa berani malaikat bertanya kira-kira? Wow. Ya, dikatakan malaikat mungkar nakir sampai gak berani tanya sama Muhammad. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammad tak ada alam semesta. Apa berani malaikat bertanya kira-kira? Wow. Bayangin, alam semesta ini tidak diciptakan kalau bukan karena yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad tuh. Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammad tak ada alam semesta. Apa berani malaikat bertanya? Kebayang ya, jadi Zuma sendiri sudah mengakui bahwa yang dimaksud dengan Allah yang perkasa itu, katanya lihat nih. Ini kata Zuma, ini kata Zombreng nih ya. Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammad tak ada alam semesta. Tidak ada alam semesta kalau bukan karena Muhammad. Kalau Muhammad itu dia adalah Allah, maka
sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Makanya Muhammad dengan Allah dengan Muhammad tidak akan pernah bisa diceraikan. Karena Muhammad itu ada kenyataan di dunia. Kami beritikad bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, Zuma sendiri mengakui bahwa yang dimaksud sebagai Allah yang perkasa katanya Muhammad, teman-teman. Coba lihat ini, luar biasa. Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah. Ya, ayo naik sini. Ya, inilah bedanya ajaran Islam dengan Alkitab kita. Sangat-sangat jauh berbeda, ya. Jadi kalau di dalam Alkitab kita itu Allah menciptakan dengan tujuan penciptaannya masing-masing, dia punya specific purpose, dia punya tujuan penciptaan yang berbeda-beda. Kalau Quran enggak, teman-teman. Ya, bahkan mereka nggak tahu dari mana asalnya kematian, kenapa manusia harus mati. Itu Quran nggak bisa menjawab itu. Ya, bahkan tadi dikatakan apa? Jikalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menghabisi kamu dan apa? Menggantikan kamu dengan apa? Umat yang terus-menerus berbuat dosa katanya dan terus-menerus minta ampun. Gitu kata hadis tadi, teman-teman. Betul kata hadis tadi loh. Ya, hadis tadi mengatakan demikian. Nah, bahkan dosa itu menjadi satu yang diwajibkan di dalam ajaran Islam. Nah, ini bedanya kalau di dalam Alkitab kita tidaklah demikian. Alkitab mengatakan manusia diciptakan dengan sempurna. Ya. Ayo silakan Muslim, siapa yang mau naik tadi? Jangan rocos terus ya. Kamu anak Tuhan, udah saja iya saya anak Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, anak siapa teman-teman? Ya anak setan. Pilihannya kan cuma dua, kalau anak Tuhan, anak setan, betul? Ya. Kalau anak Tuhan, sejak kapan Tuhan punya istri? Yang mengatakan kalau kita dibilang anak Tuhan, Tuhan punya istri itu siapa? Ya. Arti kata anak itu artinya bicara relasi, kedekatan, suatu hubungan yang dekat, relasi yang dekat. Ya, bukan kayak Quran. Kalau Isa itu anak Allah, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan Allah tidak punya istri katanya. Jadi istilah anak Tuhan, anak Allah di dalam Alkitab kita itu bukan istilah biologis. Ya, seperti misalnya Adam di Lukas pasal yang ketiga. Adam itu disebut anak Allah. Bukan berarti Allah lalu punya istri mengandung punya anak Adam, nggak begitu. Di dalam Alkitab, malaikat itu disebut sebagai anak-anak Allah. Malaikat itu disebut anak-anak Allah. Bukan berarti Allah punya istri lalu beranak para malaikat, itu bukan. Arti kata Bapa itu artinya kepala, sang sumber, pemilik. Sumber kenapa? Karena kita keluar dari dia. Kita tadinya ada di dalam diri Allah, lalu keluar. Roh kita itu dari dalam dirinya. Nafas kita itu berasal dari nafasnya Allah. Ya. Lalu saya tanya, kalau anak tangga tadi, lah istrinya tangga siapa? Dia nggak bisa jawab. Dia tanya sama saya, anak Tuhan ya. Kalau anak Tuhan, Tuhan istrinya siapa? Saya bilang Tuhan nggak punya istri. Lalu saya tanya, dok, kalau anak tangga, istrinya tangga siapa? Nggak bisa jawab dia. Nah, karena memang Islam tuh memang Anda lihat ya, cara mereka mendidik, kalau Anda bicara sekolah-sekolah Islam, itu banyak kan nggak bermutu, teman-teman. Kenapa ya? Karena didikannya begitu menghafal, tapi tidak dilatih untuk berpikir. Ya, jadi ada 5 taraf berpikir, tingkat berpikir manusia, kecerdasan manusia. Yang pertama adalah menghafal. Menghafal itu adalah tingkat berpikir yang paling rendah. Yang kedua adalah understanding, mengerti. Ya, mengerti apa yang kita baca, mengerti data dan informasi yang kita terima. Tingkat berpikir ketiga adalah menganalisa. Jadi data dan informasi yang kita baca, yang kita terima itu kita bisa menganalisanya. Yang keempat adalah applying. Anda bisa menerapkan data dan informasi yang Anda terima. Taraf berpikir kelima adalah creating a new idea, yaitu menciptakan satu ide baru. Nah, Muslim itu belum sampai sini, baru sampai tahap menghafal. Dia belum sampai tahap mengerti, baru ngapalin doang, kayak beo, baru ngapalin doang. Tapi kalau Anda tanya sama umat Muslim, baca bahasa Arab ya, bahasa Arab, dia bilang apa? Saya nggak bisa bahasa Latin. Ya, tadi kan Muslim yang naik tadi mengatakan saya nggak bisa bahasa Latin, Bu, cuma bisa bahasa Arab. Tapi saya suruh baca bahasa Arab, nggak bisa juga dia baca bahasa Arab. Nah, jadi kalau Anda lihat memang tingkat pendidikan rata-rata Muslim di Indonesia itu rendah, dan 85 SDM Indonesia seperti itu. Ya, jadi jangan salahkan kalau kemarin misalnya Bang Idris mengatakan ketika mengomentari Frans Donald yang ditangkap itu oleh polisi, memang begitu polisi ya. Kalau maling ayam, maling sendal, digebukin sama mereka.
Tapi kalau koruptor nggak berani. Kenapa? Koruptor duitnya banyak, coy. Ya. Kalau koruptor tujuannya duit. Di kepolisian itu teman-teman kalau ada duit, kasusnya ditutup. Nah, cuman sayangnya memang Frans Donald ini kan dia dari sekte Unitarian, sekte bidat. Ya, sehingga nggak ada yang mau bantu dia untuk duitin. Kalau ada yang duitin, kasusnya ditutup. Ya. Baru-baru ini beberapa kasus juga. Ya, beberapa apologet. Kenapa? Karena ada duitnya jadi kasusnya ditutup. Kalau nggak ada duitnya ya kasusnya kayak Donald digundul loh. Ya, kalau nggak ada duit di kepolisian kepalamu digundul. Kalau ada duit kasusnya ditutup. Gitu loh teman-teman. Ya. Jadi itulah sebabnya maka benar di Indonesia itu Islam itu memang sukanya ngerumpiin Kristen. Saya selama jadi Kristen di gereja, saya itu dulu gembala dan wakil gembala saya itu orang ex-Muslim. Dulunya mereka Muslim. Tapi selama saya bergereja itu saya nggak pernah dengar mereka itu bicara tentang Muhammad ataupun tentang Islam, teman-teman. Sampai kemarin saya ketemu lagi di sini. Dia pas ke Amerika. Saya bilang, Pak masih ingat saya nggak? Dia bilang, oh iya kamu ya dulu. Kamu masih kecil dulu katanya. Iya. Dia bilang, ya. Nggak pernah ngomongin tentang Islam, nggak pernah ngomongin tentang Muhammad, teman-teman. Tapi kalau kita lihat, orang Islam kalau ngomongin tentang Kristen kafir, menyembah tiga tuh tadi tuh terbukti tuh. Kamu anak Tuhan loh, iya anak Tuhan. Alkitab mengatakan demikian, ya. Ya, jadi baik saya, ini Islam teman-teman. Baik saya bacakan Quran, saya bacakan hadis, baik saya bacakan, mereka nggak ada yang percaya. Saya bacakan Quran, itu bukan Quran, itu lemah itu. Itu buatan Oten. Bahkan mereka mengatakan itu Quran kalau terjemahan itu bukan Quran katanya. Padahal mereka kalau kita bacakan bahasa Arabnya, mereka juga nggak ngerti artinya. Tapi ketika terjemahannya ini tidak masuk di akal di dalam bahasa Indonesia, lalu apa kata mereka? Oh enggak, kamu tuh kalau mengerti Quran harus tahu nahu sorof. Ya tahu tajwidnya, panjang pendeknya, nahu sorofnya. Itu namanya menyanyi, teman-teman. Kalau menyanyi boleh, tuh notnya tuh kurang tinggi, nadanya minor gitu kan kalau menyanyi. Ini nggak tahu Quran tuh harus tahu panjang pendeknya. Bu Sofi itu baca bahasanya kurang panjang, kurang pendek, kurang panjang, kurang pendek. Pokoknya begitu aja mereka. Yang ribut di ya kata Bang Edis dulu waktu dia berguru sama Ustadz, ya waktu disuruh baca Al-Ikhlas. Qul Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Gak boleh gitu kata ustadznya. Lalu gimana kalau baca begini? Qul Allahu ahad. Allahu somad. Jadi yang mereka ributkan tuh cuma cara bacanya. Sebenarnya mereka tuh artinya nggak tahu, teman-teman. Kalau saya bacakan tafsir Quran, kita bacakan, mereka bilang nggak pernah baca nih Bu, saya nggak pernah tahu ini artinya. Karena mereka tuh nggak pernah tahu apa yang mereka hafalin kalau sholat. Ya, kalau sholat pokoknya kalau kamar mandi masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Mereka hafal. Sebenarnya mereka nggak tahu artinya tuh ngapain sih masuk harus pakai kaki kiri tuh. Jadi mereka melakukan ritual-ritual agama, tapi sebenarnya mereka tuh nggak tahu apa-apa, teman-teman. Ya, nah jadi ini ya tadi kita sudah membuktikan bahwa Abdul Somad itu nggak berani debat offline, sudah kita tantang-tantang, kirim dong visa kamu, ya. Kenapa? Karena kita debatnya internasional nih, kancahnya nih ditonton di ranah internasional, masa yang dikirim bimoli. Ya, udah gitu masih suruh minta bayarin visa. Ya, ingat ya, Donitan nih tantangan saya nih. Ya, Donitan, tolong kirim visa kamu, kita debat offline. Tapi dua arah, ini pesan saya, tiket dan hotel kita bayarin, penerbangannya PP. Ya, Donitan, Abdul Somad, dan Adi Hidayat. 3 nama ini, teman-teman. Hanya 3 nama ini. Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Donitan. Ya, saya nggak mau bayarin lain-lain, nggak mau bayarin si bibir monyong. Ya, Abdul Somad, jangan cuma gigi doang yang dimajuin, nyali juga dong dimajuin. Katanya pengen ketemu sama Sofiatul. Ini udah saya respon, saya tanggepin loh, Abdul Somad sama Adi Hidayat. Silakan Anda datang ke sini. Ya, kita pertontonkan pada seluruh dunia. Kita pertontonkan kalau memang Anda benar, kenapa Anda tidak berani datang ke sini? Anda kan lulusan Al-Azhar University. Ya, tahu bahasa Arabnya. Ya, jangan diutus yang krecek-krecek, yang pion-pion, yang cuma misalnya memet, kemet. Masa yang kayak begitu yang Anda utus? Ya. Seandainya teman-teman ya, undang-undang penistaan agama itu nggak ada di Indonesia, Islam dalam 30 tahun musnah. Ya, Islam dalam 30 tahun musnah kalau tidak ada undang-undang penistaan agama, teman-teman.
Percaya sama saya. Ya, karena mereka ini punya pasukan daster. Ya, punya pasukan daster. Ya, dan mereka itu berusaha membodoh-bodohi orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Oh, Kristen kan menyembah 3 Tuhan, karena mereka nggak tahu Trinitas itu apa. Trinitas itu bukan bicara keberapaan jumlah Allah. Trinitas itu nggak bicara lagi jumlahnya Allah ada berapa. Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Itu berkali-kali saya katakan. Ya, saya bersyukur apologet Kristen sekarang memakai istilah itu. Trinitas adalah bicara kebagaimanaan Allah. Ya, bukan bicara berapa jumlah Allah. Kita nggak bicara berapa jumlah Allah. Nah, ini bedanya. Kalau ditanya jumlahnya Allah ada berapa, Bu Sofi? 1. Pencipta kita yang sejati jumlahnya Allah cuma 1. Tapi kalau ditanya Allah yang 1 itu bagaimana? Nah, itu saya nggak bisa dalam 5 detik menjawabnya. Kita harus melihat keseluruhan Alkitab kita, membaca Alkitab di dalam konteks yang benar. Ya, sama seperti ketika ada tanya, Bu Sofi ada berapa sih? Cuma 1. Bu Sofi bagaimana? Lah, itu kamu harus datang ke sini. Hidup bersama saya minimal 2 tahun. Dalam 2 tahun kamu hidup bersama saya, nanti kamu baru bisa tahu, oh Bu Sofi itu orangnya seperti ini. Dia sukanya ini, dia nggak sukanya begini, dia orangnya begini, dia orangnya... Anda baru bisa tahu kalau Anda itu menghabiskan waktu bersama saya. Baru Anda bisa mengenal saya seperti apa. Ya. Nah, kalau Anda nggak kenal saya, Anda nggak bisa menceritakan kebagaimanaan saya. Ya, teman-teman ya. Anda nggak bisa. Ya, Anda taunya ya satu gitu loh. Ya, teman-teman ya. Itu maksud saya. Ya, jadi Trinitas nggak pernah bicara berapa jumlah Allah. Nah, sama seperti yang Muslim tadi katakan, ya, oh maksudnya nggak begini, karena sebenarnya mereka itu nggak ngerti, teman-teman. Mereka tuh tidak tahu. Karena mereka sih baca Qur'annya tuh nggak pernah. Baca Qur'annya cuman apa? Dalam bahasa Arab. Mereka nggak tahu sebenarnya. Coba kita lihat. Nah, ini nih. Ini ada penghujat nih masuk. Ini Muslim, teman-teman. Ini cerminan orang yang Muslim. Coba Muslim, silakan open kamera. Akulah Yesus. Ini ajaran Muhammad, teman-teman. Kita lihat ya. Silakan, saya kasih Anda untuk menunjukkan ajaran Islam Anda, Pak. Silakan. Silakan. Anda Islam ya? Loh, nggak berani dia. Nggak berani dia, teman-teman. Itu ajaran Muhammad, teman-teman. Ajaran Muhammad. Ini kalau saya kalau Anda nggak percaya, saya tunjukkan hadisnya. Itu ajaran Muhammad. Itu orang Muslim ya, teman-teman. Itu orang Muslim. Itu ajaran Muhammad. Jadi kalau Anda mau tahu, itulah Islam di Indonesia. Ya. Nih. Ini ajaran Muhammad. Nih, saya tunjukkan sama Anda. Ini ajaran Muhammad, teman-teman. Nih. Nih ya, lihat nih. Muhammad berkata, ya, sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hasan, cacilah mereka. Atau dengan redaksi lipat gandakanlah cacianmu. Ya, karena Jibril selalu bersamamu nih. Ini tugasnya Muslim itu mencaci maki. Ya, ini lihat ini teman-teman. Nih. Ini Muhammad berkata apa? Cacilah mereka, teman-teman. Nih. Dan lipat gandakanlah cacianmu. Lu disuruh double-double nih caciannya nih, lihat nih. Ini salah satunya adalah hadis Sahih Al-Bukhari 2974. Ini disuruh mencaci maki, teman-teman. Nah, jadi memang Anda tidak heran kalau melihat Muslim, karena ini emang ajaran Robnya, ajaran Tuhannya, ajaran junjungannya. Ini ajaran Islam, teman-teman. Nih, saya tunjukkan ya. Jadi kalau Anda tadi melihat ada Muslim yang melakukan itu karena memang ini ajaran Islam. Ini ada di dalam kitab mereka. Ya. Ini lihat ini. Cacilah mereka ini. Ini ajaran Islam. Paham ya? Jadi memang ini ajaran Muhammad nih. Cacilah mereka, bahkan lipat gandakanlah cacianmu. Disuruh double-double. Ini ajaran junjungannya, ajaran Robnya, ajaran Tuhannya. Islam. Nih, begini emang ajarannya tuh. Cacilah mereka tuh. Nih. Nih, cacilah
mereka. Nih. Ya, ini ada di dalam Sahih Bukhari 2974 tuh. Nih, Sahih Bukhari 2974. Ini baru satu loh ini teman-teman. Belum yang lain-lain ini ajaran mereka. Belum yang lain-lain. Mana lagi nih coba ya, kita lihat ajaran Islam. Ini macam-macam soal sama nih, disuruh mencaci maki. Bahkan disuruh melipat gandakan caciannya katanya begitu. Aduh, parah banget deh ini. Makanya semakin Anda harusnya mempelajari apa itu Islam, ya nanti hasilnya seperti Pak Cakra ini teman-teman. Murtad Anda lama-lama. Mereka yang masih bertahan, ini saya kasih tahu Anda ya teman-teman. Kalau Anda lihat misalnya nih orang-orang yang mualaf, itu karena kebingungan mereka sebenarnya akan doktrin Kristen. Tapi kalau ditanya tentang Islam, mereka sebenarnya nyebur doang, kecebur. Ya, jadi karena mereka itu nggak ngerti apa itu Trinitas, mereka berpikir bahwa oh kita tuh menyembah 3 Tuhan, itu musyrik. Maka yang benar itu adalah Islam, karena Islam tuh Tuhannya Echad katanya, Tuhannya itu satu. Ketika mereka mencebur Islam tuh nggak ngerti. Coba Anda tanya tuh yang mualaf-mualaf tuh Doditan, ya si Demian itu yang mualaf-mualaf itu, dan Cemumek yang mualaf-mualaf itu, terus Ustadz apa Ahmad Kainama. Kalau ditanya tentang Islam memang tahu. Nggak ngerti, taunya pokoknya oh Islam ini benar. Ini Allahnya cuma satu. Kalau Kristen tuh Yesus tuh bukan Tuhan. Taunya cuma itu. Tapi kalau ditanya tentang ajaran agamanya nggak tahu apa-apa mereka sebenarnya teman-teman. Nggak tahu apa-apa mereka. Saya pernah tuh waktu di komalnya Pak Bom di Streamyard, ya belum di TikTok waktu itu, ada Ahmad Kainama. Saya masuk, saya mau nanya dong sama si Ustaz ini. Nggak mau ditanya, dia teman-teman lari. Bahkan Zuma pun mencret kalau ditanya. Nah, ini tantangan saya ya. Silakan untuk Ustadz Abdul Somad secara khusus saya undang Anda untuk debat offline. Jangan cuma beraninya datengin Zakir Naik doang. Nah, jadi kalau Anda lihat ajaran Islam tadi ya, yang saudara kita tadi yang mencaci-caci tadi itu memang ajaran Islam seperti itu. Ya, makanya tadi Anda lihat kan, Yesus omongannya kotor dan kasar, teman-teman. Itu memang orang muslim. Ya, itu adalah cerminan daripada ajaran mereka. Dan mereka mengatakan mereka ini punya Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan mereka adalah iblis. Ya, Tuhan mereka adalah iblis. Omongannya kotor dan kasar, itu mereka. Sama seperti Bimoli. Ya, Bimoli itu ya, kalau ngomong, nuduhnya pelacur lah, pesunda. Kenapa omongannya kotor dan kasar? Karena itu memang ajarannya Muhammad, teman-teman. Ajaran Muhammad itu menghina perempuan. Perempuan itu tidak pernah dihargai, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Itu menghina perempuan. Itu ajaran Islam. Ya, untuk memukul perempuan, mereka boleh memukul perempuan. Ya, istri itu boleh dipukul. Boleh dipoligami, boleh diduakan. Ya, bahkan saya perlihatkan sama Anda nih kemarin waktu di komalnya Bang Oki ya di Kesaksian Kristen ada satu muslim ibu-ibu Asina gitu ya yang masuk pada waktu itu di mana ya mungkin saya ada video YouTube-nya ya. Pada waktu itu teman-teman dia nggak setuju loh dengan poligami. Mana ya? Saya perlihatkan Anda nih beberapa hari yang lalu ya. Kalau saya nggak salah, Jika Muhammad dipingpong, iya. teman-teman. Nih di komalnya Bang Oki nih. Saya perlihatkan Anda ada satu muslimah yang masuk. Ini saya juga mau lihat videonya. Mau potong videonya belum sempat ya teman-teman ya. Kita lihat nih ada satu perempuan yang masuk pada waktu itu. Mana ya? Mana nih? Oh bukan ini bentar ya. Nah ini nih. Kasihan kalau gila, kenapa kasihan dengan saya? Kasihan dengan Kita lihat. Anda misalnya. Kok kasihan dengan saya? Balik. Kenapa kau kasihan dengan saya? Jadi satu perempuan nanti masuk ke komalnya Bang Oki. Kita lihat ya. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam juga. Ubur-ubur ikan lele. Assalamualaikum. Ya, selamat malam, salam toleransi ya. Agamanya ke sini. Ya, Kak, boleh ngobrol-ngobrol sedikit, Kak? boleh. Boleh. Makan donat atau enggak? Boleh. Nah, itu buat arkun bobok boleh. Boleh nih, di sini. Oh, enggak bisa. Ini ada perempuan Kita masuk kasih nih. nanya undang. Ah, Kak,
Ya, Kakak kan perempuan. Aku mau tanya dulu, kakak sudah berkeluarga atau enggak? sudah pernah. Oh sudah pernah, tapi pisah ya? Oh sudah pernah ya? Mm-mm. Oke kak, pertanyaan saya simpel dengan kakak. Kakak kan sebagai seorang wanita, misalnya nanti ada jodoh kakak lagi, semoga ya, dapat jodohnya yang baik ya, yang baik dan yang terbaik. Bentar ya. Amin. Nah, kira-kira kalau suami kakak minta poligami, kakak mau nggak? Enggak katanya. Ngadi-ngadi pertanyaannya aneh. Dan kenceng kali jawabnya, enggak katanya. Alasannya apa? Alasannya apa? Aku tidak mau menjadi salah satunya, aku mau menjadi satu-satunya. Kakak tidak mau menjadi salah satunya. Kakak mau menjadi satu-satunya. Kan diperbolehkan di dalam iman kakak. Enggak, dalam kitab aku nggak ada, nggak boleh. Masa nggak boleh? Masa nggak boleh, benar. Enggak, dalam kitab aku nggak boleh. Kitab nggak Asina, boleh. kitab Asina nggak boleh. Kitab Asina bukan kitab Nabi, bukan. Yang mana maksudnya? Kalau kitab Asina nggak boleh, kalau kitab Nabi memang diperbolehkan. Kalau Asina yang punya buku kitabnya, Asina nggak, tidak ada itu dihapuskan poligami, nggak ada. Oh, nggak boleh nggak? Nggak boleh nggak? Nggak. Benar. Aku baru Ya. tahu loh, Kak. Emang nggak boleh nggak? Tapi di dalam Ya, kalau Quran kakak Asina. ada loh. Makanya dengerin dulu, kalau Asina yang punya bukunya, kalau Asina yang punya kitabnya, Asina nggak bolehin. Maksudnya gimana itu? Lemot dia. Gimana itu maksudnya? Tuh. Aceng nak. Gimana maksudnya itu? Kalau Asina yang bikin kitabnya, Asina nggak perbolehkan poligami wanita mana? Hah? Lah, Iya, ini Kak, jangan nunjukin itu. Anissa yang ada juga kan diperbolehkan Kak, poligami. Sekarang gini, satu konsep 11 contohnya kontrol. Dengar, kan barusan dinyimak enggak kupingnya kupingnya kagak pakai ya. Kan Asina barusan ngomong kali 3, lah ini baru dah kali 3. Malah kali 3, ya kan? Aduh, diajak ngobrol Dengerin. malah kali 3. Tuh Abe, dengerin abang. Kalau Asina yang bikin hadisnya, kalau saya yang bikin hadis dan saya yang bikin kitabnya, Terus? bentar dulu Asina selebrasi dulu ini. Allah, Mama. Tuh, dia nggak Saya terima yakin teman-teman nggak kalau apa yang dipoligami. tertulis di dalam hadis kakak ini loh. Bentar ya. Hadis Itu bukan- Bukhari. Iya, nggak usah nunjukin kayak begitu kalau sama Asina. Jangan dulu. Ini loh, kakak baca dulu bentar loh. Hadis Bukhari 2464, derajatnya sahih, saya bacakan ya. Ya, Nabi bersabda, bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab benar. Beliau melanjutkan, itu benar nggak sih? nggak tahu Asina urusan itu. Oh, nggak tahu. Kenapa tadi bilang setengah kali? Kamu tanyakan sendiri. Yang penting Asina sebagai umat Islam dan dan sebagai perempuan. Kalau Asina, dengerin baik-baik. Asinanya apa sih sebenarnya? Asinanya Nama aku Asina. Ya. Ya maaf, jangan marah-marah. Nanti kalau marah terbukti loh apa yang tertulis di dalam iman kata penghuni surga paling sedikit itu perempuan. Setelahmu pendapat orang itu berbeda. Bukan pendapat loh, Kak. Ini tertulis di dalam iman kakak. Mau saya buktikan? Iya silahkan. Laki-laki mana benar pada mau poligami silahkan. Emang mau laki-laki poliandri di perempuan poliandri mau? Bukannya ada apa? Kakak marah-marah tuh. Iya makanya dengerin dulu. Asina jangan marah-marah. Santai. Nanti kan Makanya bilang loh, dengerin nanti dulu. loh Asina. Dengerin dulu kamperet, dengerin dulu. Bilang kampret teman-teman luar biasa. Ya, kakak bilang Dengerin tadi, dulu kakak Bapak. Ya, silakan. Iya, dengerin dulu. Kalau kan tadi pertanyaannya, kalau misalkan poligami diperbolehkan atau tidak, itu kan menurut kitab Islam. Kalau Asina yang bikin, kalau saya nggak usah Asina, kalau saya yang bikin bukunya ditulis itu saya tidak memperbolehkan poligami. Wanita mana yang mau diduakan, tidak ada. Saya setuju itu, Kak. Tuh, teman-teman. Dia aja menyangkal kitabnya. Bentar ya, teman-teman. Ya, teman-teman ya.
Jadi kita lihat nih Muslim apa Kristen nih. Sniper, Muslim apa Kristen? Kristen. Ya, silakan open cam. Kristen mau naik, mau apa? Ini aduh, sambil bersin aku. Pakai topi dia. Bapak Kristen apa Muslim, Pak? Kristen. Salam, Kak. Ya, shalom, shalom. Ya, shalom, shalom. Mau Apa, tanya, Kak? Pak? Mau tanya apa? Ya. Kakak Kristennya apa? Maksudnya Kristen apa? Kristennya Semua Kristen sama, Pak, pengikut Kristus. Emang Bapak Kristen apa? GKSPS. Apa itu? Apa itu GKSPS? Ya, Gereja Kristen Sumatera bagian selatan. Sumatera. Beda sama Kristen? Ada bedanya gitu? Ya kan ada Katolik, ada Kristen, ada Advent, ada apa macam-macam. Setahu saya sih sama aja ya Pak. Coba saya tanya sama Bapak. Kira-kira Musa dan para nabi itu Kristen apa Pak? Musa para nabi itu Kristen. Yahudi. Musa dan para nabi itu Kristen? Apa Yahudi? Enggak. Yuk. Coba aku tanya, ketika Abraham misalnya nih, Abraham itu kan nggak bisa punya anak sama Sarah istrinya, betul nggak Pak? Abraham nggak punya anak. Ya, ketika Abraham nggak bisa punya anak sama Sarah, betul? Ya. Lalu si Sarah istrinya itu memberikan budaknya Hagar supaya setubuhi sama Abraham supaya melalui Hagar budaknya ini dia bisa punya anak, betul? Ya. Ya, kira-kira itu dosa nggak itu istrinya nyuruh? Saya tanya dulu. Kira-kira ajaran Kristen mana yang ketika istrinya tidak bisa mengandung dan memberikan anak dia kasih budaknya? Sekarang tanya sama Bapak. Kalau misalnya Bapak nikah nih, Bapak udah nikah? Nikah. Istri Bapak nih mandul kayak Sarah nih, nggak bisa punya anak. Umpama nih Pak, ya umpama nih. Ya. Kira-kira istri Bapak itu akan memberikan pembantunya nggak untuk Bapak setubui? Ya, harusnya istri saya berdosa nyuruh saya berzina dengan ini. Coba saya bacakan ya. Bapak punya Alkitab nggak di situ? Nggak bawa Alkitab saya, Pak. Oke, ini pengajaran saya bagi teman-teman yang terlalu paham denominasinya tuh terlalu kuat. Katolik, paling bener pemilik surga coy. Yang lain bidat. Ortodok bilang enggak, yang paling bener doanya mah begini nah. Kalau nggak begini dan begini, bidat katanya. Kamu lihat itu di YouTube. Yang lain nggak mau kalah dong, masa dibilang bidat? Pokoknya ada ngeklaim pemilik surga. Sekarang saya mau tanya, Musa dan para nabi itu kira-kira Kristen apa? Ini saya bacakan ada Kejadian pasal 16 ya. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Enggak, kecil. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Pertanyaan saya, ajaran mana itu Pak? Termasuk misalnya Kejadian pasal 30 nih Pak. Jadi pasal 30 ini terjadi lagi nih sama Yakub. Ketika dilihat Rahel ini istrinya Yakub ya Pak. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan. Hampirilah dia, disuruh setubuhin sama suaminya. Ini Bilha nih, aku punya budak perempuan namanya Bilha. Setubuhin dia. Supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia pun aku mempunyai keturunan. Maka Bilha budaknya ini memberikan 2 anak
namanya Dan dan Naftali. Begitu juga istrinya yang bernama Lea, Pak. Lea nggak punya anak, dia kasih budaknya Silpa. Bentar ya, aku ambil ini dulu. Menurut Bapak tuh ajaran mana, Pak? Coba silakan. Ya ajaran Kristen Protestan lah. Aku jadi pilek nih, Pak. Oke, tadi saya lanjutkan ya, Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa. Jadi ini sama nih, Pak. Yakub ketika Rahel istrinya tidak bisa punya anak, Rahel ini kasih budaknya namanya Bilha. Disuruh disetubui sama suaminya supaya oleh suaminya ini dia punya anak. Maka lahirlah dua bangsa Israel, suku Dan dan suku Naftali dari Bilha, budaknya Rahel. Kemudian Lea sama, Lea udah punya 4 anak waktu itu, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Dia nggak bisa punya anak lagi, dia ngiri juga nih sama adiknya. Lalu dia memberikan Silpa, budaknya. Bapak baca di Kejadian pasal yang 30. Dia memberikan Silpa, budaknya itu, supaya disetubui sama Yakub, sehingga melahirkan 2 suku, namanya Gad dan suku Gad dan Asher. Jadi 4 suku Israel ini lahir dari budak-budak mereka, dari Bilha dan Silpa. Tapi Bilha dan Silpa tidak pernah diakui sebagai ibu bangsa daripada leluhur Israel. Pertanyaan saya, ajaran gereja mana tuh Pak? Kalau di gereja Anda diajarin nggak? Misalnya kalau istrinya mandul, ini kan banyak nih pasangan-pasangan nggak bisa punya anak, betul nggak Pak? Kita punya teman banyak nih. Kira-kira diberikan nggak nih, ini pembantu gue nih, setubuhin aja deh, biar oleh dia nanti aku bisa punya anak, gitu nggak kira-kira Pak? Nggak ada ya Pak ya? Nggak boleh lah. Kira-kira gereja Katolik ngajarin begitu nggak sih? Katolik, Ortodok ini kan pada berebutan surga nih. Kira-kira ajaran gereja Katolik nggak itu? Kalau misalnya perempuan mandul nggak bisa punya anak, lalu dia boleh kasih budaknya untuk disetubui sama suaminya. Itu zaman apa itu? Nggak ada itu. Nah, itulah sebabnya Pak, Bapak perlu belajar sama saya. Bapak buka di YouTube Al-Hayat Apologetika Indonesia. Video saya kemarin judulnya adalah membaca Alkitab dalam kacamata atau dalam budaya Timur Dekat Purba. Anda perlu tahu bahwa Musa dan para nabi itu tidak hidup pada zaman gereja, Pak. Musa dan para nabi itu hidup pada zaman yang kita sebut sebagai Timur Dekat Purba. Begitu? Paham? Ya, paham. Iya, jadi ada budaya di Timur Dekat Purba pada waktu itu, yang jika seseorang itu tidak bisa memberikan anak, jika istri, itu namanya kode Hammurabi, Pak. Ya, jadi hukum di dalam dunia Timur Dekat Purba pada waktu itu pada zaman Abraham dan para nabi, yang mengatakan kalau seorang istri itu mandul, dia nggak bisa kasih anak buat suaminya, maka dia itu bisa memberikan budaknya, ya, budak ini bisa memberikan anak itu harus lahir di pangkuan istri sahnya, dan istri sahnya memberikan nama bagi anak itu. Maka anak itu akan dianggap sebagai anak daripada tuannya. Ini adalah budaya Timur Dekat Purba pada waktu itu, dan bisa diberikan warisan yang sama. Jadi Musa dan para nabi, Abraham, Yakub itu tidak hidup pada zaman gereja. Mereka hidup pada budaya Timur Dekat Purba pada waktu itu, Pak. Betul? Betul, ya. Itu salah satu contohnya. Gitu. Jadi orang-orang yang sekarang yang merasa paham denominasinya terlalu kuat, sadarlah kalian. Karena itu hasil sejarah gereja yang panjang, hasil lulusan-lulusan sekolah STT. Jadi kalau Anda lulusan sekolah STT itu bisa tergantung. STT-nya STT Reform, maka dia pahamnya akan doktrin gereja itu reformnya kuat sekali. Kalau Anda misalnya sekolah di Calvinis, doktrin paham Calvinisnya itu kuat banget, Pak. Anda bersekolah di Lutheran, maka paham Lutheran itu kuat banget. Anda bersekolah di Ortodok, maka paham ortodoksinya itu kuat sekali. Nah, ini menyebabkan Anda itu tidak bisa membaca Alkitab apa adanya, karena sudah difilter dengan tradisi gereja. Ya, padahal bapak-bapak gereja dan pendeta-pendeta, romo-romo itu tidak menulis Alkitab, betul? Ada nggak, coba saya tanya, dari gereja Katolik, gereja Ortodok itu yang menulis Alkitab kita ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Romo-romo itu loh, ada nggak? Nggak ada ya? Martin Luther, Calvin, itu bapak-bapak gereja itu nulis Alkitab nggak? Iya ya. Penulis Alkitab itu para nabi dan para rasul, betul? Betul. Di mana para nabi itu dia hidup pada zaman yang kita sebut dengan budaya mereka, namanya High Context Society atau budaya Timur Dekat Purba, Pak. Nah, apa yang disampaikan oleh Musa dan para nabi itulah yang kita pelajari.
Gitu. Nah, sayangnya sekarang banyak orang Kristen membaca Alkitab kita dari kacamata doktrinnya. Dari kacamata sejarah gerejanya dimasukkan di situ. Padahal kita harus melihat Alkitab apa adanya, konteksnya. Jadi, membaca Alkitab yang benar adalah membaca Alkitab dalam konteks para penulis Alkitab itu sendiri. Maksudnya begini, yang nulis Alkitab, kitab Taurat itu Nabi Musa, betul? Musa, Nabi pertama. Maka Anda tuh harus pakai pikirannya Musa. Jangan pakai pikirannya Martin Luther. Jangan pakai pikirannya Calvinis. Jangan pakai pikirannya ortodok. Jangan pakai pikirannya Katolik. Anda harus pakai pikirannya Nabi Musa nih loh, Pak. Karena yang nulis itu kitabnya dia. Yang nulis Alkitab kita itu bukan orang ortodok. Yang nulis Alkitab kita itu bukan orang Katolik, Pak. Paham ini, Pak? Bukan orang Protestan juga. Bukan orang evangelis juga. Bukan orang karismatik juga. Yang menulis Alkitab kita adalah para nabi dan para rasul. Mereka hidup pada budaya yang disebut Timur Dekat Purba. Ini terutama Perjanjian Lama. Kita harus melihat konteksnya di situ. Apa yang dimaksud dengan Musa, apa yang dimaksud dengan para nabi. Paham ya, Pak ya? Paham. Iya. Nah, Anda bisa mempelajari ini dengan jelas. Kemarin saya baru kasih part pertama. Judulnya adalah membaca Alkitab dalam budaya Timur Dekat Purba. Nanti Anda bisa menafsirkan Alkitab itu dengan lebih tepat. Karena Anda membaca dalam konteks aslinya. Ya. Jadi seakan-akan Anda itu, ya jadi kalau membaca Alkitab dalam budaya Timur Dekat Purba, itu seakan-akan Anda tuh naik mesin waktu. Anda naik mesin waktu, lalu Anda itu kembali ke zaman Musa pada waktu itu. Lalu Anda tuh duduk di sebelahnya Musa. Ketika Musa menulis kitab Taurat, Anda tuh duduk di sebelahnya. Lalu Anda ngerti apa yang Musa tuliskan di situ. Seakan-akan begitu, Pak. Jadi membaca Alkitab dalam konteksnya dia. Jangan dengan manusia kacamata modern kita. Itu nggak tepat. Itu nggak tepat. Tapi kalau boleh jujur, Alkitab kita ini beda nggak Alkitab yang dipegang Kristen sama Katolik itu? Sama nggak? Sama gitu nggak? Ayat-ayatnya sama, Pak. Sama. Jadi Alkitab Katolik sama. itu mempunyai sama. Alkitab Katolik itu mempunyai Deuterokanonika. Deuterokanonika itu juga adalah dalam kanon Septuaginta kita. Itu adalah buku sejarah yang boleh juga dibaca. Ya, bahkan gereja Kristen di Ethiopia itu masih memegang beberapa buku yang tidak ada di kanon kita sekarang ini. Salah satunya adalah the Book of Enoch atau kitab Enoch. Itu yang mereka pegang sampai sekarang. Jadi para nabi dan para rasul itu membaca banyak buku, Pak. Bukan hanya buku-buku yang terbatas di sini, ya. Tapi yang menjadi pokok dasar landasan iman kita adalah kitab kita di kanon sama seperti orang Yahudi sekarang. Itu dari Taurat sampai Maleakhi. Ya, susunannya beda dengan kanon Yahudi. Tapi isinya sama. Mau tanya lagi, kalau Yahudi itu ini apa suku Yahudi apa agama? Nama agama apa suku? Nama suku bangsa Yahudi. Jadi itu adalah kerajaan yang selatan. Bukan agama ya, bukan agama gitu. Bukan, kepercayaan mereka monolatri, yaitu menyembah satu Allah yang tertinggi. Dan penyembahan kepada Allah inilah yang dikenal sebagai kepercayaannya orang Yahudi. Yahudi itu bangsa, suku bangsa. Ada juga Yahudi yang Kristen, Pak, namanya Yahudi Mesianik. Yang sudah percaya Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Oke. Gitu. Terima kasih. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih ya. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Oke, turun. Iya, bungsu. Muslim Kristen? Ya, shalom. Selamat sore, Ya, Bu Sofi. Ya, saya Kristen, Bu. Iya. Ya, saya hanya mau bertanya ini, Bu. Soalnya di akhir-akhir ini saya lihat di Komol-Komol juga banyak perselisihan juga saya lihat sesama kita ya, sesama Kristen itu sendiri. Ini karena doktrin yang berbeda-beda atau bagaimana, Bu? Betul. Karena menafsirkan Alkitab dalam konteksnya. Iya, karena jujur ya, Bu ya. Saya pribadi itu bingung ya. Kenapa saya mengatakan bingung? Karena saya kan baru jadi orang Kristen. Pandangan saya dulu, saya kira Kristenan ini pandangannya satu arah. Tapi setelah saya menjadi orang Kristen, saya meninggalkan agama saya sebelumnya dan meyakini Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah saya sampai di dalam kekristenan itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan sama saya seperti ini, kamu keluar dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut singa, yang artinya saya katanya keluar dari Islam, terus saya masuk di Protestan itu mulut singa. Ini yang saya bertanya, ini maksudnya bagaimana dengan teman-teman yang menanyakan saya seperti itu. Menurut Bu Sofi ini pandangan seperti itu bagaimana, Bu? Ya, Anda dari Muslim tadinya? Iya, saya Muslim. Saya belum lama juga sih, Bu, jadi orang Kristen ini. Ya, nggak apa-apa, Pak.
itu nanti adalah salah satu apa namanya? Ini aja apa namanya? Perjalanan rohani kita. Saya juga bergereja kok. Itu biasa. Itu kan sejarah panjang gereja. Gereja ini kan ribuan tahun, Pak. Ada sejarahnya, betul? Tapi kalau kita mau mencari firman Tuhan yang benar, artinya kita harus membaca dalam konteksnya yang tepat, konteks Alkitab yang sesungguhnya. Gitu loh. Makanya ketika saya mempelajari Alkitab kembali, saya belajar bahwa Alkitab itu bukan bicara mengenai agama, tapi bicara mengenai kerajaan. Bahwa Allah itu menciptakan dua macam kerajaan di dalam Alkitab kita. Yang disebut sebagai kerajaan yang tidak kelihatan atau kerajaan roh, kerajaan surga, dan kerajaan yang kelihatan yang disebut sebagai kerajaan manusia atau kerajaan Adam di bumi. Jadi nggak pernah bicara agama. Kemudian ketika saya mempelajari lagi, bahwa ternyata Musa dan para nabi, itu mereka kan bukan orang gereja, betul Pak? Betul? Betul, Bu. Tadi saya mengatakan, contohnya kejadian pasal yang 16, masih banyak lagi. Kejadian pasal 16 contohnya, ketika Sarah memberikan Hagar untuk disetubui oleh Abraham. Itu kan bukan ajaran kekristenan, betul? Betul, Bu. Karena itu budaya Timur Dekat Purba, Pak. Mereka hidup dalam satu budaya yang kita sebut dengan Timur Dekat Purba. Ya, sama seperti di pasal 30 tadi. Rahel dan Lea itu memberikan budaknya Bilha dan Silpa supaya olehnya dia punya anak. Karena itu ditemukan, bukti arkeologinya kita temukan namanya Kode Hammurabi. Di dalam Kode Hammurabi di situ boleh memberikan budaknya untuk disetubui oleh suaminya. Istilahnya sekarang itu adalah pinjam rahim atau bayi tabung. Tapi pada zaman itu kan tidak ada teknologi demikian. Jadi kalau istrinya mandul, dia boleh kasih Pak budaknya itu untuk disetubui oleh suaminya, dan anak yang lahir dari budaknya itu menjadi anaknya dia, anak sahnya dia yang berhak mendapat warisan. Karena itu Ismail itu diusir sama Hagar, Pak. Dan budak itu kalau melahirkan oleh tuannya dia boleh dimerdekakan. Kalau dia melahirkan anak bagi tuannya itu. Istilah sekarang itu pinjam rahim. Tapi pada zaman itu kan nggak ada teknologi itu, betul? Gitu Pak, jadi mereka tuh hidup pada zaman budaya yang kita sebut dengan Ancient Near East. Nanti kalau Bapak lihat video saya di YouTube, teman-teman bisa subscribe ya, Al-Hayat Apologetics Indonesia. YouTube saya, ini saya juga lagi live di YouTube saya. Ya, di Al-Hayat Apologetic Indonesia. Maka Anda, ini baru saja videonya saya live-kan kemarin, 21 Mei. Ya, itu judulnya adalah Membaca Alkitab dalam Budaya Timur Dekat Purba, part pertama, bagian pertama. Ya, itu adalah intro pembukaan. Nanti part kedua kita akan bicara apa artinya Allah di dalam Alkitab kita dan sidang ilahi. Saya akan bicara lebih banyak di part kedua mengenai kerajaan, ya, mengenai apa itu Allah di dalam Alkitab kita, konteksnya, membaca Alkitab dalam konteksnya, kemudian sidang ilahi. Nanti mulai part ketiga dan selanjutnya kita akan mulai bicara mengenai kerajaan. Ya, kita bicara bahwa Alkitab itu bicara dalam bahasa kerajaan. Ya, seperti itu Pak. Ya. Jadi ikuti aja Pak. Ya, ritual-ritual gereja itu tidak ada yang salah di situ, hanya dalam membaca doktrin dan menafsirkannya yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita membacanya dalam kacamata modern kita. Padahal Alkitab itu adalah literatur tulisan kuno. Ya, makanya ya makanya sekarang saya Bu itu ketika saya mendengarkan suatu pengajaran nih Bu ya, saya tidak bisa langsung menelan mentah-mentah atau langsung mengambil mempercayai ajaran itu kalau tidak ambil referensi dari dalam Alkitab itu sendiri. Karena saya sudah tahu bahwa kekristenan sendiri itu sudut pandangnya banyak sekali yang berbeda. Nah, makanya saya sebagai orang yang awam ya tentang kekristenan ini, karena saya baru mempercayai Tuhan Yesus, saya harus berhati-hati sesuai dengan apa kata Tuhan Yesus. Berhati-hatilah dengan adanya pengajar-pengajar palsu. Nah, makanya selalu saya katakan, kalau tidak pengajaran itu tidak diambil referensi dari dalam Alkitab itu sendiri, saya tidak bisa menerima ajaran itu. Ya. Karena saya sendiri. Ya, saya merekomendasikan beberapa buku, Pak. Salah satunya adalah terbitan LAI. Ya, itu adalah Alkitab edisi studi. Di situ ada catatan-catatan pinggiran kakinya, di mana Anda bisa belajar latar belakang penulisan Alkitab kita. Itu cukup bagus menurut saya. Ya, Alkitab edisi studi. Itu kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi. Kalau enggak, ya Anda dengerin aja pengajaran saya. Gitu ya. Kemudian beberapa buku yang saya rekomendasikan bagus sekali. Antara lain bukunya Miles Monroe. Ya, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada 3 yang saya rekomendasikan, Anda bisa beli di Shopee ataupun Tokopedia. Judulnya adalah Menemukan Kembali Kerajaan Allah, Rediscovering the Kingdom. Ya, apa itu konsep kerajaan di dalam Alkitab kita. Yang kedua, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya, yang ketiga adalah saya lupa ya, ada 3 saya punya bukunya. Itu Anda bisa beli di Shopee, bukunya Miles Monroe. Kemudian Anda juga bisa bukunya, ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, bukunya Michael Heiser. Judulnya adalah The Unseen Realm, salah satunya itu bukunya yang pertama. Ya, Anda bisa membaca Alkitab di dalam konteks aslinya dia, karena ada latar belakang budaya dan sejarahnya di situ. Ya, kemudian beberapa, kalau Anda mau belajar dari YouTube pun, kalau Anda bisa bahasa Inggris sebenarnya lebih gampang ya, cuman kebanyakan teman-teman nggak bisa bahasa Inggris.
Jadi kebanyakan saya itu menerjemahkannya. Jadi pengajaran saya itu sudah saya kayak jeruk itu udah diperes, Pak. Anda tuh tinggal minum aja udah, gitu loh. Ya, karena kalau buku-buku pun saya rekomendasikan Anda nggak bisa baca karena bukunya bahasa Inggris begitu loh, Pak, rata-rata. Bukunya itu bahasa Inggris semua. Nah, itu bicara penemuan sejarah, arkeologi, ya Bible arkeologi, kemudian manuskrip Alkitab kita, kemudian latar belakang ancient Near East kita itu bukunya bahasa Inggris semua sih. Ya, Ancient Ram itu semuanya bukunya Michael Heiser, semua bukunya bahasa Inggris. Kalau Anda bisa dengarkan bahasa Inggris jauh lebih bagus. Tapi kalau enggak, Ada dengerin aja, ikuti channelnya Al Hayat. Ini sebenarnya bukan channel besar saya masih di ban sampai tanggal 28. Ini channel kedua saya ya, Anda ikuti Al Hayat International, Al Hayat Indonesian Ministry atau Indonesian Ministry yang followernya sekarang 40.000 lah. Itu channel saya paling besar ya, 40.000 subscriber atau follower. Anda juga bisa subscribe di YouTube saya di Al Hayat Indonesia Apologetics channel. Itu channel terbesar saya. Ada 4 channel. Channel keempatnya channel bahasa Inggris. Ya, 3 channel bahasa Indonesia dan 1 channel bahasa Inggris. Anda bisa ikuti itu. Terutama saya rekomendasikan Anda lihat di playlist. Jadi kalau Anda lihat di YouTube saya itu ada playlist. Nah, Anda klik di playlist itu ada judulnya Unlock the Bible. Ya, Unlock the Bible itulah saya kasih ada guideline bagaimana caranya membaca Alkitab kita dalam konteks yang sebenarnya. Ya. Kemudian kalau Anda misalnya di YouTube saya juga ada Al Hayat Murtadin channel ya, atau Al Hayat Islam Center ya. Anda klik aja di situ. Ada 2 YouTube lainnya ya, linknya, yaitu Al Hayat Murtadin Center Indonesia, itu khusus membahas Islam. Di situ ada playlist menjawab Islam dalam 5 menit. Nah, itu ada video-video pendek 5 sampai sekitar 8 menit bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan Islam. Nah, itu saya rekomendasikan Anda download, Anda boleh baca. Ya, kalau di YouTube saya tuh nggak ada strike, Pak. Jadi kalau YouTuber lainnya itu kalau kita ambil kontennya kan di strike gitu. Kalau saya enggak, karena tujuan saya memang menginjili. Jadi Anda bebas mengambil materi-materi di dalam video-video saya. Ya, terutama channel-channel pengajaran atau materi-materi pengajaran. Anda tinggal lihat aja di situ kalau Anda nggak punya waktu untuk baca buku ataupun membaca dalam bahasa Inggrisnya. Begitu, Pak ya? Iya, saya memang senang ya dengar pengajaran-pengajaran Bu Sofi ini karena ada juga ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Ketika saya mencari di dalam Alkitab, ternyata betul yang dikatakan Ibu Sofi itu memang berdasarkan dari dalam Alkitab itu sendiri. Seperti penciptaan manusia. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.